Shalom, selamat pagi. Senang sekali hari ini bisa berjumpa dengan kalian. Dan apa kabar kalian? Sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, hari ini kami mau belajar pendidikan agama Kristen. Kiranya Engkau memberkati dan menyertai pembelajaran kami dari awal sampai pada akhirnya. Kami mulai pembelajaran ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Tema kita hari ini adalah bab 2, praktek demokrasi dan hak asasi manusia. Apakah tujuan pembelajaran ini? Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah untuk membimbing anak-anak dapat mempelajari fakta mengenai praktek demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia. Sebagai generasi muda, kalian perlu mengetahui secara transparan wajah demokrasi dan HAM di Indonesia, sehingga kalian akan tergerak untuk selalu menghargai dan melaksanakan demokrasi dan HAM dalam cara yang paling sederhana, dimulai dari lingkungan keluarga dan sekolah, yaitu hidup dalam suasana damai, menghargai dan menghormati diri sendiri serta orang lain. Anak-anak, kalau kita bertanya, bagaimanakah wujud demokrasi dan HAM di Indonesia? Indonesia dibentuk sebagai sebuah negara yang demokratis. Hak asasi manusia diakui seperti yang tersirat dalam rumusan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam sila kedua berbunyi, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan pada sila kelima di sana berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan tersebut sebenarnya sudah mencakup ayat-ayat yang terkait dengan hak asasi manusia yang tertulis dalam Demokrasi Universal Hak Asasi Manusia. Namun, demokrasi dan HAM tidak dapat terwujud secara otomatis melalui sebuah proses yang panjang dalam pembelajaran, pembiasaan, serta penghayatan. Jadi, upaya mewujudkan demokrasi dan HAM di sebuah negara tidaklah semudah membalikkan telapak tangan saja. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus dijalankan oleh bangsa Indonesia supaya kita benar-benar dapat menunjukkan kerinduan kita akan sebuah negara dan bangsa yang benar-benar menjunjung tinggi demokrasi dan HAM sesuai dengan apa yang dirumuskan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kalau kita kembali bertanya, bagaimanakah pergulatan bangsa Indonesia di bidang demokrasi dan HAM? Yang pertama, periode Undang-Undang 45 sampai dengan Orde Baru. Ketika Undang-Undang Dasar 45 disusun, muncul perdebatan tentang tempat hak asasi manusia di dalam Undang-Undang Dasar. Muhammad Hatta mengusulkan agar hak asasi manusia dimuat secara jelas di dalam Undang-Undang Dasar 45. Masa Orde Baru yang menggantikan pemerintahan Soekarno dimulai dengan pertumpahan darah. Ratusan ribu orang, bahkan sebagian pihak mengklaim lebih dari 1 juta orang tewas dibunuh tanpa proses peradilan yang jelas. Mereka dibunuh karena dituduh sebagai komunis atau simpatisan komunis. Pertumpahan darah di masa Orde Baru berlanjut terus hingga terjadi Petrus atau yang disebut dengan penembakan misterius pada akhir tahun 1982 sampai 1984. Sekitar 8.000 orang yang dianggap sebagai preman atau kriminal ditembak mati juga tanpa proses peradilan yang jelas. Yang kedua, masa reformasi. Sejak bergulirnya reformasi, Indonesia telah mengalami 4 kali pergantian presiden. Yang pertama, Presiden B.J. Habibie dalam Kabinet Reformasi Pembangunan. Yang kedua, Presiden Abdurrahman Wahid dengan Kabinet Persatuan Nasional. Yang ketiga, Presiden Megawati dengan Kabinet Gotong Royong.
Dan yang keempat, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau yang disebut dengan SBY. Beliau memerintah selama 2 periode. Nama kabinet SBY adalah Kabinet Indonesia Bersatu. Setelah masa pemerintahan Presiden SBY berakhir, pada pemilu presiden tahun 2014, rakyat telah memilih Joko Widodo, mantan Gubernur DKI Jakarta, sebagai Presiden RI yang baru. Beliau lebih dikenal dengan sebutan Presiden Jokowi. Nama kabinet bentukan Jokowi adalah Kabinet Kerja. Kemudian ada istilah nawacita yang merupakan visi misi dari Jokowi dan Yusuf Kala yang berisi tentang berdaulat secara politik, mandiri dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Pada masa kini, pembangunan nasional dilaksanakan tidak lagi seperti zaman Orde Baru yang dikenal dengan nama Rencana Pembangunan 5 Tahun atau Repelita, melainkan dengan nama Program Pembangunan Nasional yang disingkat dengan Propenas, yang berorientasi pada bidang politik, ekonomi, dan hukum. Selanjutnya, pandangan HAM dalam Alkitab Perjanjian Lama. Meskipun Alkitab tidak berbicara tentang hak asasi manusia, kita dapat menemukan di sana-sini konsep-konsep yang menunjuk kepada hak asasi manusia. Dalam kitab Bilangan 35 ayat 9 sampai 34, di sana dikisahkan Allah memberikan perintah kepada Musa untuk membangun kota-kota perlindungan. Kota-kota perlindungan ini adalah sebuah kota di mana agar orang yang tidak sengaja menyebabkan kematian orang lain tidak dibalas dengan dibunuh. Ia dapat melarikan diri di kota-kota perlindungan. Adapun kota-kota yang dimaksud adalah Kades, Sikem, dan Hebron di sebelah barat. Sedangkan Galon, Ramot di Galilea, dan Beser di sebelah timur. Apabila seorang pembunuh atau mengakibatkan seseorang tewas dan ia merasa tidak bersalah atau tidak sengaja telah menyebabkan kematian itu, maka ia dapat melarikan diri ke kota-kota tersebut untuk berlindung. Ia tidak akan dibunuh, ia harus tinggal di kota itu sampai matinya imam besar yang telah diurapi dengan minyak yang kudus, dalam Bilangan pasal 35 ayat 25. Anak-anak yang kami kasihi, sebagai rangkuman dari materi ini, ada satu hal yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama, sebagai remaja Kristen dan warga negara Indonesia, kalian mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memantau praktek-praktek hak asasi manusia di Indonesia. Berbicaralah, berteriaklah, dan berjuanglah demi hak asasi manusia. Karena semua itu adalah bagian dari tanggung jawab iman kita kepada Allah yang menginginkan kita agar kita semua hidup dalam damai dan sejahtera.